Kehidupan memang tak pernah lepas dari fase jatuh bangun. Begitu juga dengan ritme kehidupan yang kerap naik dan turun yang bisa berubah 180 derajat. Dan hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan penyanyi Bambang Reguna Bukit atau lebih dikenal dengan nama Bams. Pasalnya, salah satu perusahaan yang dikelola Bams bersama partnernya mengalami dampak yang sangat besar selama masa awal pandemi berlangsung. Akibatnya, mau tidak mau, Bams pun harus menutup sementara perusahaannya itu selama 7 bulan lebih dengan mengikuti kebijakan pemerintah yaitu PSBB dalam rangka mencegah penyebaran virus di masa pandemi. Meskipun begitu, Bams menampik kabar yang menyebutkan bahwa perusahaan yang dikelolanya itu gulung tikar alias bangkrut. Maka, seperti inilah kisah Bams tentang perjuangannya bertahan melewati masa-masa sulit. Sebenarnya gue nggak perlu klarifikasi apa-apa ya. Cuman kemarin memang company gue tutup 7 bulan karena memang we are one of the sectors yang kena dampak pandemi luar biasa gitu. Sama gue memang kena cancer kemarin. Cuman now I'm okay gitu. Jadi kayak nggak perlu worry juga. Bener-bener nggak ada apa-apa sih sekarang. Nggak ada. Gue nggak pernah ngomong bisnis gue bangkrut. Gue rada sedih sih. Kalau gue nggak kenapa-napa sih. Iya, struggle. Kalau ngomong struggle, kayak semua orang struggle ya. Cuman kalau kenapa-napa enggak sih. Sekarang sih nggak ada masalah sih. Happy aja gue. Udah lewat masa struggle-nya. Sekarang malah semuanya quite fine dan bertahan gitu aja sih. Setengahnya. Karena memang dari awal pandemi kita langsung announce kepada karyawan. Kita cuma bisa tinggal gaji 4 bulan karena memang nggak tahu ya pandemi berapa lama kan pada waktu itu. Dan kita juga dari semua owner nggak take salary juga gitu. Cuman kalau sekarang sih udah nggak kenapa-napa sih Mbak, udah nggak ada masalah gitu. Kalau stabil nggak mungkin lah, semua pasti ngalamin penurunan gitu. Cuman nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi gitu. Karena memang plannya udah lebih tertata dan udah lebih kebaca maunya apa gitu. Jadi kita tahu juga menyikapinya gitu. Kemarin yang memang benar-benar blank karena kan tiba-tiba ya. Semua tiba-tiba diputusin nggak boleh buka gitu. Jadi kayak buat kita kaget semua. Kalau sekarang sih nggak kenapa-napa sih. Salah satu alasan kita nggak take salary selama setahun, semua owner ya karena memang kita mikirin karyawan ya. Karena kalau nggak ya karyawannya makan apa? Harus dong. Kalau itu harus. Karena ya mau separah-parahnya kita kena pandemi ya sebagai owner ya lebih parah karyawannya. Jadi yang kita pikirin mereka dulu gitu. Ya ada kerugian dan kalau dibilang banyak ya banyak. Cuman kalau gua sekarang ya udah nggak perlu gua bahas ya karena sekarang sih oke aja. Sekarang actually udah nggak ada yang perlu gua khawatirin gitu. Dan udah fine aja, gue juga jadi bingung mau ngomong apa sih. nggak sampai jual aset atau apapun karena memang risk management kita udah benar juga ya. Jadi semuanya udah diukur dengan baik gitu. Kenapa? Karena company-nya juga udah bukan punya gue sendiri gitu. Company-nya malah udah diinvest sama asing. Jadi semuanya mesti terukur. Gue juga nggak bisa sembarangan naruh duit, nggak bisa sembarangan ambil duit. Kenapa? Karena memang company kami udah nggak bisa dikatakan kecil dan sayangnya juga udah bukan punya gue sendiri. Jadi decision-nya itu udah mesti dipikiran matang-matang karena pihaknya banyak gitu, bukan pihak saya sendiri gitu. Pasca perusahaannya mengalami goncangan yang luar biasa akibat pandemi, lagi-lagi Bams kembali menerima kenyataan pahit bahwa ia divonis mengidap kanker kulit dan otot. Yang mengejutkan, penyakit ganas itu datang bersamaan dengan kondisi perusahaannya yang lagi menurun di masa pandemi. Penyakit kanker yang diderita ex-vokalis Samson ini pun terbilang unik, dikarenakan penyakit kanker kulit dan otot ini disebut bisa menyerang siapapun, termasuk seseorang yang dalam kondisi sehat sekalipun.
Hal inilah yang membuat BAMS akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur operasi demi mengangkat sel kanker tersebut. Lantas, benarkah BAMS sempat terpuruk hingga dilanda stres yang berlebihan akibat cobaan bertubi-tubi yang dialaminya? Kalau ngeri ya, gue kemarin sempat cancer yang rada langka gitu. Cuman kalau sekarang sih, kalau namanya cancer ya pasti tetap akan bisa kambuh. Cuman namanya juga cancer ya, itu kayak duri dalam daging gitu orangnya bilang. Cuman kayak kalau sekarang gue kenapa-napa enggak sih, udah nggak kenapa-napa sama sekali. Awal mulanya sih nggak ini ya, nggak ada yang tahu karena memang kalau cancer gue tuh bukan dari bahaya atau enggaknya, karena banyak lebih bahaya daripada cancer yang gue kena, jujur. Cuman it's a unique cancernya rare, case-nya jarang. Malah case-nya juga kena ke orang yang sehat, bukan orang yang hidup nggak teratur. Justru orang yang sangatlah sehat, justru dia memforsir dirinya dalam hal fisik. Contoh banyak benturan atau kebanyakan latihan fisik gitu. Jadi rata-rata kenanya malah ke atlet atau ke orang-orang yang pekerja rada rough, rada banyak benturan di kerjaannya. Jadi antara dua itu gitu. Jadi rada jarang malah kena ke orang yang nggak sehat. Makanya kenanya rata-rata orang-orang yang kena cancer kayak gue tuh below 40 gitu. Nggak ada sih, karena memang dia cuman kayak benjolan gitu kan. Karena gue udah pernah operasi lutut juga, nah terus keluar benjolannya juga di situ. Jadi ketika keluar hasil labnya ya itu it's a cancer gitu. Jadi kayak ya udah terpaksa dioperasi kan. Kalau di istilah orang awamnya seperti saya, kanker kulit sama otot. Tapi kalau lo tanya gue nama ilmiahnya, gue aja sampai sekarang nggak hafal, susah namanya. Jelas kalau dibilang stres, dibilang depres karena ya datangnya bersamaan ya. Company gue ditutup sama kena cancernya barengan. Jadi lumayan hit gue lah. Lumayan ngehit gue, jadi waktu itu ya gue lumayan depres. Kenapa? Karena ya gue harus habis operasi, gue nggak bisa jalan berapa bulan, udah nggak bisa jalan, company-nya juga nggak jalan lagi, jadi lumayan double hit buat gue. Makanya kalau lo lihat gue kemarin sempet kayak naik berat badan parah banget karena memang gue lumayan ke hit lah di dalam hal mental ya. Cuman kalau sekarang lo tanya gue sekarang, I'm actually okay, udah fine banget malah. Mulai sekarang ya gue mesti bisa jaga kesehatan gue dan secara mental dan stress level gue gitu. Rentetan ujian yang menderu kehidupan BAMS tidak hanya sampai di situ. Rumah tangganya bersama sang istri, Mika, yang telah berjalan selama 7 tahun, hingga membuahkan seorang anak itu tiba-tiba saja diguncang kabar perceraian. Entah apa yang menjadi pemicu adanya keretakan dalam rumah tangga mereka. Namun, BAMS mengakui bahwa ia dan Mika sudah tak serumah lagi sejak bulan Januari kemarin. Sementara itu, di tengah polemik rumah tangga BAMS dan Mika yang hingga kini belum menemui titik temu, lagi-lagi BAMS diguncang dengan kabar konflik rumah tangga kedua orang tuanya, yaitu Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan. Sudah ke Palu atau memang dalam prosesnya? Dalam proses. Untuk berpisah itu Januari. Yang jelas kita nggak cocok. Kalau tidak ada ketidakcocokan ya setahun belakangan ini, dan yang membuat kita berpisah. Gitu. Cuman kalau apanya, karena memang kita dalam rangka jalan damai nih, ya saya juga nggak mau merusak itu. Karena memang terjadi perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan dan memang kita merasa sudah tidak cocok. Malah karena kita mau masuk pengadilan dengan damai, jadi satu pengacara malah. Sejak bulan Februari, kalau mengenai apa yang terjadi dalam rumah tangga Mika dan BAMS, saya nggak bisa terlalu jauh membukanya juga di sini. Artinya memang itu masalah internal. Yang paling bisa saya sampaikan bahwa memang mereka sudah tidak cocok lagi, dan kemudian ya memang sering berbeda pendapat, ya bertengkarlah katakan ya dalam rumah tangga ya. Jadi itulah permasalahan yang masih disampaikan kepada saya.
gitu. Dari klien saya juga masih menyampaikan itu gitu. Dan memang saya juga telepon BAMS ataupun sering berkomunikasi, tidak ada masalah sih, kami komunikasi baik kok. Kalau yang diceritakan ke saya sudah cukup lama, tapi mengenai waktunya saya belum bahas mengenai waktunya detail begitu. Nah, tapi mereka memang sudah saling berbicara, ya mungkin sudah saling berpendapat bahwa akan berpisah. Tapi kan kita tetap berharap yang terbaik lah. Kalau bisa dimediasikan mereka, ya kita mediasikan. Kalau memang pada akhirnya harus berpisah dengan usaha yang maksimal yang sudah kita tempuh, ya berpisahlah, jalan terbaik gitu. Jadi kita ikutin yang terbaik. Belum mendaftarkan gugatan, nggak ada sama sekali. Bahkan ada isu yang bilang sudah bercerai, belum ada. Gugatan boleh dicek ke pengadilan negeri karena domisili mereka adalah Jakarta Selatan, boleh dicek itu. Jadi Mika sudah keluar dari rumah sejak Januari. Dia memang ingin mengajak BAMS untuk hidup mandiri juga, tapi ya BAMS memilih ya tidak ikut, sehingga ya Mika yang keluar dari rumah.